Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertemuan pertama ini saya akan membahas materi tentang sejarah etika pendidikan. Berawal dari kata etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti norma, nilai, kaidah, dan tolak ukur tingkah laku manusia. Ada beberapa pengertian mengenai etika. Saya ambil dari Tanjid tahun 2014 halaman 237 yang menyatakan bahwa etika merupakan sebuah kebiasaan yang baik dan sebuah kesepakatan yang diambil berdasarkan suatu yang baik dan benar. Sebuah kebiasaan yang baik adalah dikarenakan ada kesepakatan masyarakat mengenai standar kebiasaan seperti apa yang dikatakan baik atau tidak baik. Selanjutnya, pendapat dari Sutarsi tahun 2012 halaman 17 yang mengungkapkan etika adalah suatu studi moralitas, yaitu pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk dalam menjalankan aktivitasnya. Etika terbagi menjadi dua berdasarkan pengertiannya, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah kita melihat suatu etika seorang dengan cara menelaah sikap dan perilaku seorang tersebut serta apa yang dikerjakan oleh orang tersebut di dalam kehidupannya. Sehingga dalam etika deskriptif kita berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Sedangkan etika normatif yaitu penentuan etika seseorang dengan mengadakan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menanggapi suatu perbuatan atau tingkah laku seseorang. Artinya, dalam etika normatif berbicara mengenai ukuran berdasarkan sikap dan atau perilaku ideal. Berikut ada beberapa gambar, yaitu gambar temannya Naruto adalah Sasuke. Terlihat Sasuke seorang laki-laki yang berambut panjang. Nah, kedua, gambar seorang anak yang membawa koran. Ini anak sekolah yang sedang menjual koran. Ketiga, ada gambar anak yang sedang bersalaman dan mencium tangan kedua orang tuanya. Gambar keempat, ada seorang anak laki-laki sedang minum berdiri, dan yang terakhir ada gambar anak sedang bermain dengan ayahnya. Dari gambar-gambar tersebut dapat dilihat etika deskriptif dan etika normatifnya seperti apa. Selain itu, etika juga terbagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan suatu norma dan nilai sebuah tingkah laku atau sikap yang dijadikan pedoman masyarakat. Selanjutnya, etika khusus yang merupakan prinsip dalam bidang kehidupan. Jadi, hanya fokus pada bidang-bidang tertentu, seperti etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah etika yang berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, seperti menjaga kesehatan, kerapian, belajar, dan yang lain-lain. Sedangkan etika sosial terbagi lagi menjadi beberapa etika, di antaranya etika terhadap sesama, yaitu bagaimana kita beretika terhadap sesama manusia dan manusia. Kedua, etika keluarga, yaitu bagaimana kita beretika kepada anggota keluarga. Tentu etika kepada orang tua berbeda dengan etika kepada adik atau kakak. Ketiga, etika lingkungan hidup. Selain etika terhadap sesama manusia, kita juga beretika dengan makhluk hidup lainnya seperti dengan hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada etika profesi, yaitu bagaimana kita beretika dalam suatu profesi yang kita jalani. Lanjut ke profesi. Profesi adalah suatu hal atau kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahliannya. Nah, apakah profesi dan profesional itu sama?
Terlihat ada dua kolom yang membahas tentang profesi dan profesional. Artinya, kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Kita lihat di dalam tabel ada profesi, yaitu hanya mengandalkan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan profesional, seseorang bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilannya karena dia mengetahui keterampilan dan keahliannya itu apa. Selanjutnya yang kedua, profesi sebagai kegiatan utama. Jika ada kegiatan lain akan menjadi kegiatan sampingan. Sedangkan profesional, semua waktu, tenaga, dan pikirannya hanya digunakan untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, profesi menjadi sumber nafkah hidup utama. Jika tadi ada kegiatan sampingan, maka kegiatan sampingan tersebut menjadi sumber hidup sampingan bagi seseorang. Sedangkan profesional, seseorang itu hidup dari pekerjaannya. Hanya satu tadi, dia fokus terhadap pekerjaannya itu sehingga seseorang tersebut hanya mendapatkan satu sumber nafkah hidup. Yang terakhir, profesi keterlibatan diri yang mendalam. Artinya kegiatan utama itu yang paling didalaminya. Sedangkan profesional, dia merasa bangga dengan pekerjaannya sehingga hanya fokus pada satu pekerjaan saja. Ini yang dimaksud dengan etika profesi, yaitu bentuk aturan tertulis yang sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral dan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi suatu tindakan yang menyimpang. Aturan ini juga dapat disebut dengan kode etik. Kode etik profesi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menerangkan bahwa kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Ini kode etik profesi guru di Indonesia ada 9. 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sumber tersebut diambil dari dokumen Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI tahun 2008. Baiklah, ini slide terakhir saya, artinya ini pembahasan saya sudah berakhir untuk materi ini. Mohon maaf jika ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.